Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dian Purnamasari, Guru Pendidikan Agama Islam di SD Negeri Kalijaga Permai, Kota Cirebon, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan Batch 2 kategori 2 YIN Syekh Nurjati Cirebon tahun 2023. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan praktek uji kinerja di kelas 5 pada materi pokok ketika kehidupan telah berhenti, menggunakan model pembelajaran problem-based learning. Mari kita simak bersama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya kelas 5C? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Hari ini ada yang nggak masuk? Ada. Siapa? Deren. Kenapa nggak masuk? Sakit. Sakit ya. Kita doakan semoga Deren lekas sembuh. Amin. Oke, selanjutnya kita
beriman kepada hari akhir adalah mempercayai dan meyakini sepenuh hati akan datangnya hari akhir atau hari kiamat. Percaya akan terjadinya hari kiamat termasuk ke dalam rukun iman yang ke-5. Ya, betul. Apabila tidak mempercayai akan datangnya hari kiamat, maka tidak bisa dikatakan orang yang beriman. Yang kedua ada jenis-jenis dan tanda-tanda hari akhir. Yang pertama adalah kiamat sugro, ya. Kiamat sugro itu adalah kiamat kecil, ya. Berakhirnya kehidupan seseorang atau sebagian makhluk hidup seperti kematian dan bencana alam yang sering terjadi, ya. Yaitu kiamat sugro ini pasti terjadi pada setiap makhluk sesuai dengan ketentuan dari Allah. Kiamat sugro itu sudah banyak terjadi di sekitar kita, ya. Contohnya yaitu meninggalnya seseorang, ya. Terus apa lagi? Gempa bumi, terus banjir, ya. Terus kebakaran, apa lagi? Tsunami, terus gunung meletus. Itu yang sering terjadi di sekitar kita. Itu namanya kiamat sugro, ya. Yang kedua, ini ada kiamat kubro, ya. Kiamat kubro disebut juga dengan hari berakhirnya kehidupan makhluk di alam semesta. Jadi semuanya itu hancur, semuanya mati, tidak ada yang tersisa, ya. Kiamat kubro ditandai dengan apa? Ditiupnya
pengingat bagi seseorang. Seorang mukmin yang melihat kematian dianjurkan mengucapkan kalimat tarjih, ya. Gimana bunyinya kalimat tarjih? Artinya apa? Jadi kalimat tarjih ini sebaiknya diucapkan ketika mendengar musibah dan bencana, ya. Misalnya mendengar orang yang meninggal, kecelakaan, terjadi banjir, kebakaran dan gempa bumi. Jadi kita mengucapkan kalimat apa? Kalimat tarjih. Hikmah beriman kepada hari akhir. Yang pertama, memotivasi manusia untuk taat dan ikhlas dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya ketaatan dan keikhlasan beribadah yang mendatangkan keselamatan di dunia dan di akhirat. Yang kedua, manusia selalu mawas diri atau berhati-hati dalam bertindak, karena menyadari bahwa sekecil apapun perbuatan kita akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Yang ketiga, kita memperbanyak amal ibadah. Hanya amal ibadah yang akan menemani kita di akhirat. Berusaha menjadi lebih baik dan tetap istiqomah dalam kebaikan hingga ajal menjemput. Yang selanjutnya, menunjukkan perilaku yang terpuji dalam kehidupan sehari-hari. Akhlak terpuji merupakan amalan yang paling berat ditimbang kehidupan kita. Selanjutnya menunjukkan perilaku yang terpuji dalam kehidupan sehari-hari. Akhlak terpuji merupakan amalan yang paling berat timbangannya di akhirat, ya. Nah, di sini kita akan menyaksikan video tentang hari akhir. Hari kiamat.
Ajma mau gali tanah buat apa? Ajma mau gali tempat persembunyian ya. Memangnya Ajma mau sembunyi dari siapa? Ajma mau sembunyi dari kiamat. Tadi kata bu guru di sekolah, kiamat itu serem loh ya. Ajma gak bisa sembunyi dari hari kiamat. Siapapun gak akan bisa terhindar dari hari itu. Masa sih ya? Nama lain dari hari kiamat adalah hari pembalasan. Suatu hari nanti, lantas orang penindak dahulu waktunya, kiamat pasti akan terjadi. Pada hari itu, semua makhluk akan merasakannya. Tidak ada seorang pun yang mampu menghindar dari hari pembalasan itu. Disebut sebagai hari pembalasan karena setelah hari itu, manusia akan dibangkitkan dari kematian. Setiap kebaikan dan keburukan yang dilakukan oleh mereka semasa hidupnya akan dibalas oleh Allah. Kebaikan akan dibalas dengan pahala dan keburukan akan dibalas oleh siksa Allah. Setiap muslim wajib meyakini adanya hari kiamat. Hari itu akan terjadi secara tiba-tiba dengan didahului oleh sifat sakakala oleh malaikat Israfil. Dengan adanya hari itu, Allah akan menunjukkan keadilan yang sesungguhnya. Jika di dunia manusia dapat lari dari kesalahannya, maka setelah hari itu Allah akan memperlihatkan bukti-bukti keburukannya dan manusia tidak dapat lari dari siksaannya. Allah menunjukkan bukti-bukti dosa itu dari catatan keburukan manusia. Setiap perbuatan kita sekarang sedang diawasi oleh Allah. Tidak ada yang luput dari penglihatannya dan tidak ada yang bisa sembunyi darinya. Maka dari itu, untuk terhindar dari siksa Allah, kita harus terus mempersiapkan diri untuknya. Seperti sholat tepat waktu, banyak berdoa kepada Allah, berpuasa di bulan Ramadan, berzakat dan bersedekah, dan melaksanakan setiap kebaikan yang Allah perintahkan. Kalau begitu, Ajma juga nggak bisa sembunyi di tempat persembunyian dong ya. Gak bisa Ajmal, semua bagian bumi pasti akan hancur. Tidak ada tempat untuk bersembunyi. Nah, itu adalah dua video ya. Itu adalah video tentang hari kiamat. Sekarang Ibu akan membagikan lembar kerja peserta didik. Silakan nanti kalian isi ya, sesuai dengan masalah yang ada, kalian diskusikan, lalu nanti kalian presentasikan di depan. Silakan ditulis nama anggota kelompoknya ya.
kedua, semua akan kembali dihidupkan oleh Allah yang Maha menghidupkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut, kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Yaumul Mahsyar. Yaumul Mahsyar artinya hari berkumpul, yaitu hari di mana manusia dikumpulkan di suatu tempat yang sangat luas. Matahari didapatkan sejengkal di atas kepala manusia. Manusia akan merasa kepanasan. Bagi orang-orang yang beramal soleh di dunia, seluruh amal perbuatannya akan datang dan menaunginya sehingga tidak merasakan panas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kelompok 3. Silakan kelompok 3. Selanjutnya dari kelompok 4. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4. Yang mujizat artinya hari pertimbangan, yaitu hari ditimbangnya catatan amal baik dan catatan amal buruk manusia. Semua perbuatan suatu di dunia harus dipertanggungjawabkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok Yaumul Jaza artinya hari pembalasan, yaitu hari di mana manusia mendapatkan balasan atas perbuatannya jika di dunia. Perbuatan baik akan mendapatkan balasan kebaikan, dan perbuatan buruk akan mendapatkan siksaan dari Allah. Jika sewaktu di dunia beriman dan melakukan perbuatan baik, maka surga menjadi balasannya. Sedangkan untuk orang yang tidak beriman dan melakukan perbuatan buruk atau dosa akan mendapatkan siksaan di